selamat pagi. Perkenalkan, saya merawat ruang bunga yang bertugas hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nama ibu siapa? Nama saya Sandi. Baik, Bu Sandi. Ibu lebih suka dipanggil siapa? Mbak Sandi. Baik, Mbak Sandi. Bagaimana perasaan Mbak Sandi hari ini? Saya mudah marah, Sus. Baik, Mbak Sandi lagi kita berbincang dengan waktu kurang lebih selama 15 menit di ruang ini tentang perasaan marah yang Mbak Sandi rasakan dan cara mengontrolnya. Apakah Mbak Sandi bersedia? Serius, Sus. Apa yang sedang Mbak Sandi rasakan hari ini? Saya lagi kesel banget, Sus. Saya juga mudah marah. Apa yang membuat Mbak Sandi bermarah? Saya kesel kalau misal ada yang mengejek saya, Sus. Apa yang Ibu rasakan? Rambut saya berubah, terus tangan saya mengepal dan wajah saya terasa panas, Sus. Saat marah, apa yang biasanya Ibu lakukan? Saya berteriak dan saya membanting barang, Sus. Apa akibat dari perilaku tersebut? Orang lain bisa takut dan terluka, Sus. Betul sekali, Ibu. Salah satu cara untuk mengontrol marah adalah dengan kata-kata sabar. Saya contohkan itu lebih dahulu ya, Mbak. Lewat hidung, lalu tahan selama 3 detik. 1, 2, 3, lalu buang lagu. Coba sekarang Mbak Santi praktekkan ya. Masih merasa marah, jangan pukul orang lain ya, tapi Mbak Santi bisa memukul tangga. Lalu bisa dipukul. Jadi saya senang Mbak Santi mau belajar dengan baik. Nanti setelah latihan tadi, Lebih tenang, Sus. terlalu marah dari latihan yang tadi dipelajari. Saya ambil bantal lalu saya lalu sebelum itu saya tarik nafas terlebih dahulu. Oh, kita akan ketemu lagi. Mbaknya mau di mana dan kapan ya? Mau di sini aja, Sus. Jam 9. Baik ya. Besok kita ketemu di sini lagi ya. Dari jam 9. Saya izin pamit ke ruangan saya dulu ya, Mbak. Sus. Assalamualaikum, Mbak. Selamat pagi. Apakah Mbak masih ingat saya? Masih Suster Iva ya? Iya, betul, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak? Apakah Mbak masih ingat latihan yang sudah kita pelajari? Masih, Sus. Mengambil bantal dan juga tarik nafas. Bagus sekali, Mbak. Hari ini kita akan belajar mengontrol kemarahan dengan cara berbicara yang baik. Apakah Mbaknya bersedia? Sedih. Apakah Mbak masih melakukan tarik nafas dalam saat marah? Iya, Sus. Saya masih melakukannya. Bagus sekali, Mbak. Sesuatu yang Mbak tidak sukai, Mbak dapat menolaknya dengan baik. Seperti, maaf, saya tidak bisa melakukannya. Coba Ibu katakan. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Jika membutuhkan bantuan, tidaknya bisa menghubungi. 2, 3. Bagus sekali, Mbak. Jika bantuan, tidaknya bisa memintanya dengan sopan. Contohnya, tolong bantu saya mengambilkan air minum. Ibu praktekkan. Tolong berikan saya air minum. Mbaknya bisa mengatakan, maafnya, saya merasa kesal karena tidak didengarkan. Coba Mbak praktekkan. Saya merasa kesal karena saya tidak didengarkan. Mbak sudah berbicara dengan baik tanpa marah-marah. Oke lah, mulai sekarang. Mbak bisa melakukan 3 cara itu ya. Baik, Sus.
akan ketemu lagi. Mbak mau tempatnya di mana dan jam berapa? Di sini aja sus di jam 9. Oke Mbak, kita ketemu di sini lagi ya. Terus saya izin pamit ke ruangan dulu ya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Ibu masih ingat pesannya ibu ya? Jujur, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Selamat pagi sus. Apakah masih ingat saya? Masih ingat perawat Viva ya? Iya Mbak, betul sekali. Apakah Mbak masih ingat cara mengambil data yang sudah dipelajari? Sudah sus. Coba sebutkan. Terusnya dia bertanya. Langsung gak sih, jangan biar gak panjang kayak kamu kayak jawabnya udah Oh, sus. sekalian aja. Menolak. Masih ingat sus, ya kan? Iya, menolak, meminta sama ngungkapin. Bisa aku jawab iya, betul sekali Mbak. Bernapas dalam, memukul belakang dan berbicara dengan baik. Iya, betul sekali Mbak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara mengatur kemarahan dengan cara seperti ini. Apakah Mbak bersedia? Bersedia sus. Mbak. Besanti ya? Oh iya, Mas Arte. Gak apa. Mbak, Mbak Batak. Besanti, selain cara-cara yang lain, kita dapat menekan ketika marah. Ketika marah, kita dapat menenangkan diri dengan cara ini salah. Ketika marah, kita dapat mendekatkan diri dengan Kepada Allah. ya kepada Allah. Kepada Allah dengan doa, berzikir. Ketika marah, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan melaksanakan sholat lima waktu. Baik sus. Ketika Mbak Santi mulai marah, Mbak bisa beristighfar dan ketika Mbak Santi mulai marah, Mbak bisa beristighfar dan doa. Berdoa agar lebih agar hati lebih tenang. Ketika Mbak Santi mulai marah, Mbak bisa beristighfar dan berdoa agar hati menjadi lebih tenang. Baik sus. Selain itu, jangan meninggalkan sholat lima waktu ya Mbak, karena itu dapat menenangkan pikiran. Insya Allah. Bagus sekali Mbak, saya senang Mbak mau mencoba jadwal sholat dan Berbuka. Puasa. bagus sekali Mbak, saya senang Mbaknya mau mencoba jadwal sholat dan berdoa. Sebelumnya kita Mari kita masukkan kegiatan ini ke jadwal harian kita. jujur, mari kita masukkan jadwal kegiatan ini ke jadwal harian. Baik sus. Bagaimana perasaan ibu setelah berbincang hari ini? Bagaimana perasaan Mbak setelah berbincang hari ini? Alhamdulillah lebih baik sus. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan ibu apa yang akan Mbak lakukan? Ulangi Pak tadi kamera ketat. Tiba-tiba
Mbak lakukan jika mulai marah? Saya akan menarik nafas dalam, lalu berbicara dengan baik dan berdoa atau berpikir. Ya, betul sekali Mbak. Oke, kita hari ini sudah selesai ya. Besok. Besok. Besok kita akan ketemu lagi. Mbak mau gimana dan mau cerita? Di sini lagi sus di jam yang sama. Oke, baik Mbak. Kita akan ketemu di sini. Saya izin pamit